Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Jadi di video kali ini aku akan memberikan sedikit edukasi penting nih mengenai perlindungan data pribadi konsumen. Tapi sebelum itu, perkenalkan terlebih dahulu. Aku Tawa Pangestu dengan NIM 170664407. Aku merupakan mahasiswa program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta. Jadi tanpa berlama-lama, kita langsung aja next ke slide berikutnya. Apa yang disebut data pribadi? Data pribadi adalah segala informasi yang berkaitan dengan seseorang yang dapat diidentifikasi atau dapat teridentifikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui berbagai faktor yang melekat pada identitas orang tersebut. Data pribadi dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada data pribadi umum, yang dimana mencakup nama lengkap, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, nomor telepon, serta nomor KTP, dan lain semacamnya. Lalu ada data pribadi yang sensitif. Nah, mengapa perlindungan data pribadi itu penting? Perlindungan data pribadi semakin menjadi perhatian utama di era digital karena data pribadi merupakan aset yang sangat berharga, bukan hanya bagi individu, tapi juga perusahaan, instansi, pemerintah, dan pelaku kejahatan cyber. Nah, tujuannya adalah mencegah penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berwenang, melindungi hak privasi individu, menjaga kepercayaan konsumen terhadap organisasi yang mengelola data mereka. Nah, tentunya data pribadi yang memiliki urgensi sangat tinggi ini memiliki regulasi untuk dilindungi di dalam Indonesia. Di sini contohnya ada tiga regulasi. Yang pertama adalah UU nomor 27 tahun 2022 tentang PDP, PP nomor 71 tahun 2019 tentang PSTE, serta Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 20 tahun 2016 tentang PDP dalam sistem elektronik. Ketiga undang-undang atau ketiga peraturan di sini merupakan undang prinsip perlindungan data pribadi. Yang pertama ada transparansi, persetujuan, keamanan, keterbatasan tujuan, minimalisasi data, akurasi data, batasan penyimpanan, dan akuntabilitas. Prinsip-prinsip yang ada di sini adalah prinsip-prinsip bagi mereka yang mengelola data pribadi. Mereka harus transparan, mereka harus menjaga data pribadi itu karena data pribadi itu tentunya milik orang banyak. Nah, di sini juga ada hak subjek data pribadi. Berdasarkan UPDP, subjek data memiliki beberapa hak antara lain. Hak untuk mengetahui, hak untuk mengakses data pribadi mereka, hak untuk memperbaiki data yang tidak akurat, hak untuk menghapus data, hak untuk menarik persetujuan, dan hak untuk portabilitas data. Jadi, bagi setiap orang yang memiliki data pribadi, apabila data pribadinya dikelola oleh orang lain, oleh instansi lain, oleh perusahaan, mereka mempunyai. Nah, tentunya walaupun kita memiliki regulasi atau prinsip-prinsip yang sudah tadi sebutkan tadi, tentunya ada saja oknum-oknum yang melanggar atau menyalahgunakan data pribadi yang telah dipercayakan. Di sini ada sanksi, ada 4 jenis sanksi. Yang pertama sanksi administratif, yaitu sanksi berupa teguran tertulis atau semacamnya. Terus di sini juga ada sanksi pidana. Sanksi pidana ini dapat berupa pidana penjara atau denda pidana. Yang ketiga ada ganti rugi atau kompensasi. Nah, dalam melindungi data pribadi, tentunya di zaman sekarang yang sudah canggih, era digital ini, tentunya sudah banyak teknologi yang dapat digunakan untuk perlindungan data pribadi. Perlindungan data pribadi membutuhkan implementasi teknologi yang dirancang untuk mengamankan informasi pribadi dari akses tidak sah, kebocoran, atau penyalahgunaan. Berikut adalah beberapa teknologi utama yang dapat digunakan untuk memastikan keamanan data pribadi. Yang pertama ada enkripsi data, sistem autentikasi, firewall. Kesimpulannya, perlindungan data pribadi adalah tanggung jawab bersama antara pengendali data, penyelenggara sistem elektronik, dan individu untuk memastikan keamanan, kerahasiaan, serta integritas data pribadi. Prinsip perlindungan data seperti transparansi, persetujuan, dan keamanan harus diterapkan untuk mencegah pengelolaan data yang aman. Teknologi, regulasi yang mengatur, termasuk sanksi berat untuk pelanggaran, mendorong pengelolaan data yang aman. Teknologi seperti mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai pelindungan data pribadi konsumen. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video tadi bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.